Masih Anda ikuti Serbuk Senin Berbuku ya dari sini dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan segera saja kita menuju ke bagian berikutnya. Aku MG Pekalongan. Seru nih ngobrol sama MG Pekalongan di live TikTok. Tapi keren. Tapi sebentar ya, aku lanjutin dulu untuk baca bukunya. Bagian 2, para pesaing pertempuran memperebutkan Kepulauan Maluku antara tahun 1522 sampai 1546. Di bagian berikutnya bab 7. Nah, kemudian Roger Crowley memberi judul Balasan Bangsa Spanyol antara tahun 1522 sampai 1526. Baik, kita lanjut. Kembali di Lisbon yang berada nun jauh di sana. Kembalinya Victoria ke Sevilla pada 6 September 1522 telah memicu reaksi berapi-api. Pada tanggal 28 September 1522, surat bernada dingin dari Joao III yang baru saja dinobatkan memerintahkan duta besarnya. Halo, ada Edels. Oke. Untuk menyampaikan keluhannya kepada Kaisar Karl kelima karena sebuah kapal dari armada Fernão de Magalhães telah tiba di Sanlúcar dengan muatan cengkih yang diambil di Kepulauan Maluku, lalu masuk ke wilayah kekuasaan Portugal dan meminta hukuman dijatuhkan pada nahoda kapal serta menyerahkan muatan cengkih tersebut. Dan jika Kaisar tidak memberikan keputusan yang tegas dan positif, bahkan mengeklaim nahodanya tidak bertindak secara tidak masuk akal, sang duta besar harus menahan diri untuk tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Pada tanggal 4 Februari 1523, datang jawaban yang panjang dan disusun dengan cermat. Sebuah manuver pemblokiran oleh sang kaisar. Dibungkus dalam bahasa yang bersahabat, Anda tentu menyadari cinta yang telah dan memang saya miliki untuk raja yang maha damai, dan lain-lain. Surat itu menyarankan agar sebuah komisi dikirim ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas astrolog, ahli kosmografi, notaris, dan mu'alim terpelajar, guna menentukan demarkasi antara kedua wilayah kekuasaan mereka, bahwa keduanya tidak akan mengirim armada ke Kepulauan Maluku selama masa penyelidikan ini. Dan tanggapan balasan bahwa kami mengeklaim bahwa Malaka dan masih hanya pulau-pulau lain yang dikuasainya berada dalam wilayah dan demarkasi kami, serta sang raja harus menahan diri untuk tidak mengirimkan kapal dan armadanya ke wilayah ini selama masa penentuan demarkasi. Dan saya pun akan melakukan hal yang sama di Kepulauan Maluku dan pulau-pulau lain yang saya temukan di wilayah tersebut yang diklaim sang raja berada dalam demarkasinya. Ini adalah proposal yang konyol dan tidak bisa diterapkan, yang dirancang untuk memperlambat kemajuan bangsa Portugis. Karl sudah mendahului kesimpulan komisi apapun dengan menyatakan area ini memang berada di dalam wilayahnya dan klaim penemuan sang raja tidak masuk akal. Sementara itu, dia sudah membuat rencana untuk mengirim armada berikutnya setelah ekspedisi Magellan. Ekspedisi yang menurutnya tidak boleh dikirim olehnya. Hal itu telah diperhitungkan untuk memberi tekanan pada kubu Portugis. Nampaknya ini lagi rame nih ya antara Portugis dan Spanyol. Semakin seru nih, runcing perseteruan di antara mereka gara-gara rebutan wilayah kekuasaan zaman itu. Saya lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Sebutan penuh kasih sayang mengungkapkan betapa dalamnya jalinan hubungan antara kedua kerajaan Iberia tersebut. Hubungan diplomatiknya cukup rumit,
Tak lama setelah insiden ini, Karl memulai negosiasi untuk menikahi adik perempuan Joao, Isabel. Pada tahun 1525, adik perempuan Karl kelima, Catherine dari Austria, menikah dengan Joao. Pernikahan Karl dan Isabel menyusul setahun kemudian. Meskipun demikian, kubu Portugis menanggapi klaim Karl dengan murka. Ada banyak hal yang dipertaruhkan dan mereka tidak akan membiarkan Spanyol mengantongi hasil dari upaya bertahun-tahun lamanya untuk mencapai kepulauan rempah-rempah. Kepulauan Maluku berpotensi menjadi momen penting yang memicu perang imperial. Kubu Portugis menuntut untuk berdiskusi. Kaisar sedang mempersiapkan armadanya. Untuk meredakan kontroversi, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komisi bersama guna menentukan garis demarkasi di belahan dunia lain. Pada tanggal 11 April 1524, mereka bertemu di wilayah yang secara simbolis netral, jembatan di atas Guadiana, sungai perbatasan yang memisahkan Portugal dengan Spanyol, titik tengah antara Elvas dan Badajoz. Masing-masing pihak datang membawa tim pakarnya sendiri yang terdiri dari ahli kosmografi, kartografer, dan navigator, dilengkapi dengan sejumlah globe dan peta yang tentunya menguntungkan masing-masing pihak untuk menunjukkan bagaimana antemeridian atau garis demarkasi Tordesillas di belahan dunia lain mencakup Kepulauan Maluku di dalam wilayahnya yang sah. Sesi diskusi diadakan bergantian di kota-kota di kedua sisi perbatasan. Portugis berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena beberapa peta yang mereka buat sebelumnya telah dipalsukan untuk mendorong kepulauan rempah-rempah itu lebih jauh ke timur dalam upaya untuk menunjukkan kepada para calon penyelundup bahwa pelayaran ke sana sangatlah sulit. Sebuah strategi yang tidak pernah menduga terjadinya pelayaran Magellan dari arah timur. Pembelotan Mualim terampil ke pihak Spanyol juga menambah kebocoran peta pelayaran dan informasi berharga. Pihak Spanyol bisa menuduh lawan mereka telah memalsukan bukti, sementara mereka pun sesungguhnya melakukan hal yang sama dengan membuat klaim liar bahwa antemeridian berada jauh di barat, sehingga garis itu melintasi muara Sungai Gangga. Dengan demikian Sumatera dan Malaka serta Kepulauan Maluku jatuh ke dalam demarkasi kami. Klaim mereka berdasarkan keyakinan yang kelak terbukti salah, yaitu keliling bumi cukup kecil. Putra Christopher Columbus, Hernando, dan Juan Sebastian Elcano menghadiri pertemuan itu, lalu menggunakan globe untuk menunjukkan Kepulauan Maluku berada di zona Spanyol. Semua klaim tersebut dibantah oleh kubu Portugis. 3 sesi diskusi diadakan pada April, 11 sesi dilakukan pada Mei. Apapun hasil diskusinya, kemustahilan untuk mendefinisikan masalah mengakibatkan kebuntuan. Menarik ya, bahwa ternyata untuk di era itu Kepulauan Maluku menjadi rebutan dua bangsa Eropa yang memulai era modern baru ya, era modern di dunia, dan membuka peta kolonialisme dan imperialisme pada abad-abad berikutnya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah masuk, ada Wanto ya, Wanto Salim, ada Lek Kantong juga sudah gabung. Nah, lalu apa nih kelanjutan dari bagian ini? Kira-kira seseru apa perdebatan di antara mereka mengenai perebutan Kepulauan Maluku ini antara Portugis dan Spanyol?
Saya akan lanjutkan, tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu informasi yang mau melintas ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.